Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata dan selalu ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom, jumpa lagi di dalam Rise Up hari ini. Saat ini kita sama-sama mau kembali belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan, pasal yang ke-9. Saya mau ajak kita sama-sama perhatikan dari ayat yang ke-18 dan 19. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah.
apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa ketika perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan di saat ini kita membaca bagaimana mereka tetap berkemah ketika awan itu menaungi kemah suci. Dan mereka baru berjalan ketika awan itu naik. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari pembacaan kita hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa bangsa Israel saat itu mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan. Mereka tidak berjalan semaunya sendiri, tapi mereka mengikuti pimpinan daripada Tuhan yang di dalam bentuk dari tiang awan ataupun tiang api tersebut. Mereka tidak berjalan sesuai dengan hikmat manusia atau keinginan sendiri. Dan saat ini kalau kita refleksikan kepada kehidupan kita, apakah kita ketika kita melangkah, ketika kita ada di dalam pilihan-pilihan, ketika kita harus memutuskan sesuatu, apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hikmat dari diri sendiri? Di dalam banyak hal, mungkin di bisnis atau di dalam kehidupan berumah tangga, menentukan studi, menentukan masa depan, memilih pasangan hidup. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Mari saat ini kita mengingat bahwa yang Tuhan kehendaki, biarlah kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan ini jangan lupa untuk andalkan Tuhan. Yang kedua, di sini dikatakan kalau awan itu ada di atas kemah suci, maka katakanlah 1 hari 2 hari, maka selama itulah bangsa Israel akan tetap berkemah di tempat itu. Kalau setahun 2 tahun, selama itulah mereka tetap berkemah di tempat itu. Artinya waktunya betul-betul ikut pimpinan Tuhan. Seringkali sebagai manusia kita inginnya buru-buru, inginnya jalan sendiri, menentukan waktu kita sendiri. Tapi biarlah hari ini kita kembali diingatkan, kita ikut pimpinan Tuhan, ikut waktunya Tuhan. Kalau Tuhan katakan diam, kita diam. Kalau Tuhan katakan sebentar lagi, kita sabar tunggu. Kalau Tuhan bilang sekarang jalan, sekarang kita maju bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ikut kepada pimpinan Tuhan di dalam waktunya Tuhan. Tenang, percaya, sabar bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan yang ketiga, yang Tuhan juga mau ingatkan kepada kita. Di sini juga dikatakan di di ayat yang ke-23. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka berkemah, mereka tetap melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Ketika kita menantikan waktu Tuhan, ketika kita hidup di dalam perjalanan spiritual kita, di dalam pertumbuhan iman kita, kita berjalan dari hari ke hari, jangan lupa untuk tetap melakukan kewajiban-kewajiban kita. Jangan lupa untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Cari Tuhan, rindukan hadirat Tuhan, layani Tuhan, lakukan yang terbaik, lakukan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Terus kerjakan itu sampai nanti saatnya kita masuk ke tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Andalkan pimpinan Tuhan, ikut waktunya Tuhan, dan taat lakukan kewajiban. Mari saat ini kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan pengertian yang baru kepada kami ketika kami melalui proses kehidupan kami. Biar kami tetap mengandalkan Tuhan. Biar kami terus percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Dan untuk menantikan waktu-Mu itu Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar. Ajar kami untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami juga untuk tetap taat kepada kehendak-Mu. Melakukan setiap hal yang Tuhan mau kami lakukan. Melakukan kewajiban-kewajiban kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, pimpin hidup kami, biar hidup kami senantiasa memuliakan-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan 9. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa.